Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kimung, kembali lagi QM Talk Channel. Kayaknya Cukup lama ya. cukup lama ya. Jadi saat masa-masa kampanye panas itu kita justru nggak buat ya, karena kesibukan masing-masing. Kayak gitu. Nah, ini syuting tepat tanggal 14 Februari dan malam. Jadi artinya rilis quick count sudah keluar dan ya bisa dibilang pastikan bahwa untuk Pilpres yang menang adalah pasangan 02 nih, Pak Prabowo sama Mas Gibran. Nih karena udah kelar, kalau Bang Jali pengen informasi bahwa pilihan Bang Jali adalah Pak Ganjar, pilihan 03. Nah kalau Bang Dari 02. 02. Jadi kita nih ya sebagai masyarakat harus apa ya, menerima nih ke Bang Jali, harus menerima kekalahan. Ternyata masyarakat secara seluruh sebagian besar memilih 02. Nah sekarang kita yang kalah cuma berharap supaya bisa nggak pasangan 02 menuntaskan janji-janjinya gitu. Intinya membuat Indonesia jadi lebih baik. Gitu. Nah sekarang pengen bahas soal kenapa 02 bisa menang gitu. Kalau Bang Jali melihatnya adalah tim kampanyenya 02 ini memang tahu siapa yang dia incar, siapa yang dia pengen dia suara. Karena kan pemilih ini hampir sebagian besar itu Gen Z ya, maksudnya baru-baru memilih nih. Gitu. Nah dia tahu nih dia makanya menggunakan istilah-istilah tren masa kini, gemoy apa. Dia tidak menyalurkan ide-ide secara gamblang. Ide yang digamblangkan hanya makan siang sama susu gratis. Sisanya mulai bermain apa ya, gimmick lah kalau banyak bilang gitu, mulai bermainkan medsos-medsosnya dan juga menggunakan influencer yang memang punya nama gitu. Nah kalau Bang Jali sih melihat seperti itu, kalau Bang melihatnya gimana? Sama dengan Bang Jali. Artinya apa? Dia kan mau ngambil Gen Z sama milenium ya. Milenial kan. Gitu. Makanya beberapa event dia yang mungkin kaget main game online, Mobile Legend. Nah. Terus futsal. Ya. Terus banyak lah. Dan melibatkan itu tadi influencer banyak seperti Raffi Ahmad segala macam bla 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 itu banyak. Itu konsepnya memang mau mengarah ke generasi-generasi itu. Makanya beberapa kali pun setiap ada kampanye, misalnya dari kelompok nomor 3 kampanye, teriak 3 malah orang teriak 2. Nah, ini yang kaget. Dulu waktu zaman Om Kimung itu hal seperti itu fatal. Jadi pendukung 02 masuk ya ke acara paslon lain ya. Ya paslon lain. Nah ini coba zaman dulu habis itu selesai itu bisa digebukin, tapi ini pihak gitu loh. Nah inilah momen-momen itu yang ini pemilu Om Kimung bilang bagus, artinya masa-masa kampanye pun juga damai. Nah tapi ada hal yang kalau menurut Om Kimung ya, kenapa bisa menang terlepas dari timnya yang solid adalah Jokowi efek. Jokowi efek itu pengaruh. Terus kedua, Om Kimung perhatikan nih, dari masa SBY terus Pak Jokowi terus sampai sekarang itu kayaknya karakter orang kita, orang timur, jangan sampai menjatuhkan, menjas lawannya itu loh. Ingat Pak SBY dulu merasa seperti dijolimin, termasuk Om Kimung juga yang langsung kok begini, buru-buru daftar sebagai itu dijelaskan tahun 2004 ya. Ya. Oke. Waktu itu Bu Mega jadi presiden. Nah, Bu Mega jadi presiden dan SBY menjadi salah satu menterinya. Menko Polhukam dan terjadi clash tiba-tiba seperti apa, dan itu Om Kimung rasa dijolimi. Pak Jokowi juga 2014 sama 2019 lagi-lagi efeknya adalah dijolimin. Pelangak-pelongo, komunis, banyak lah. Boneka segala macam banyak lah. Nah sekarang Pak Prabowo juga seperti itu. Dan ini kalau Om Kimung lihat karakter budaya kita kayaknya nggak suka nih orang-orang yang menjolimin, nggak menerima. Dan termasuk Om Kimung kemarin pun sempat bimbang antara 2-3. Akhirnya menjelang titik terakhir, apalagi dengan adanya film yang kemarin tuh, Om Kimung baru berapa menit, aduh kok ini lagi-lagi menjatuhkan. Pas besok menjelang akhir lah, akhirnya Om Kimung putuskan, udahlah clear, berangkat dari sini kita sama-sama clear, dua. Oke. Nah seperti itu. Sambil ini Bang Jali justru cukup kaget ya bahwa bisa bilang hampir 90% lebih itu tiap provinsi yang menang 02. Bahkan di kandangnya, kita bicara dari DKI ya, DKI itu kan bisa bilang markasnya Anies, karena Anies menang pilgub di sana gitu. Ternyata angkanya tipis.
Pak Anies itu 41,56 yang Bang Jali dapat. Sementara ya. Sementara ya. Ini masih malam, tapi bisa bilang udah 90% lah ya. Iya, masih sementara. Pak Prabowo 41 sekian. Bedanya cuma 0, sekian sama Pak Anies itu. Artinya Pak Anies tidak sedominan itu ternyata di Jakarta. Iya, dimana kan dia waktu menang itu 58 sekian gitu. Ternyata belum bisa meraih angka itu gitu. Nah, yang lebih gilanya lagi 02 adalah itu unggul di Jateng, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Bali basis Banteng, basis Banteng ya. gitu. Artinya ternyata bisa dikalahkan oleh pasangan 02 yang dimana meskipun ya Mas Gibran masih PDIP, cuman kan harusnya ini kandangnya Ganjar nih 03. Gitu. Iya. Kalau Gibran ngeliatnya gimana? Apa ini benar-benar ternyata orang bilang PDIP Jokowi itu dibantu oleh PDIP, ternyata lihat angka ini kayak seakan-akan Jokowi itu malah mendulang suara untuk PDIP. Ya, tapi kita nggak lihat nih suara PDIP-nya sendiri bagaimana. Apakah suara PDIP-nya di sana masih konsisten, masih tinggi? Artinya apa? Kalau nanti suara PDIP-nya masih cari yang balik. Iya. Kalau suara PDIP-nya masih konsisten, masih tinggi di sana, berarti pemilih di sana tetap loyal sama PDIP, tapi di satu sisi loyal dengan Pak Jokowi. Jadi bisa jadi orang-orang PDIP sendiri yang memang ada dua. Di dalam PDIP sendiri ada orang loyalis Jokowi. Iya. Gitu loh. Ini kalau data secara keseluruhan ya Bang Jali nggak bisa dapat data per wilayah. Saat ini untuk legislatifnya yang menang itu PDIP malah 16,47%. Turun. Nah ya. Tetap unggul, turun tapi tetap unggul. Iya, betul. Gitu. Nah disusul sama Golkar 14,92. Per wilayah belum dapat ya? Apa? Per wilayah belum dapat belum, ya? Bang Jali dapat ya secara keseluruhan ya. Dan juga ketiganya Gerindra 13 sekian gitu, disusul PKB. Kayaknya nggak berubah ya. Jadi kembalikan ke tadi ya, kenapa di kandang-kandangnya PDIP yang dulu dia bisa menang, tapi dari lihat elektabilitasnya masih tetap tinggi, walaupun turun ya, turun sekitar 4%-an. Artinya apa? Pengikut atau loyalis PDIP masih ada, cuman untuk pilpres, untuk partainya, tapi untuk pilpresnya yang orang PDIP ini juga ada yang berbelok. Yang membelok lari ke 02 karena Jokowinya itu gitu. Bisa jadi. Jadi intinya ini beda kompetisi ya, di mana masyarakat itu tetap dengan mungkin kayak PDIP mungkin masih tetap loyal dengan partainya meskipun turun, tapi berbeda saat memilih capresnya. Gitu, ya. Tapi minimal dengan penurunannya Jokowi ini, jadi udah nggak ada lagi bahasanya Jokowi bisa naik karena PDI. Ya ini faktanya sudah berbeda. Walaupun 4% tapi besar tuh efeknya. Oke. Tadi sebelum membahas apa yang kira-kira 02 akan merencanakan apakah berhasil, kira-kira kegagalan 01 dan 03 meraih suara menurut Om Kimu apa? Kalau Bang Jali ngeliat kayak 01 ini terlalu bermain sempit di mana konsepnya perubahan. Mereka tidak melihat di mana bahwa Pak Jokowi ini tuh puas loh masyarakat sama Pak Jokowi di atas 70%, taruhlah 75%. Ya ini bisa kelihatan bahwa ceruknya Pak Anies hanya mendapat 25%-an gitu, dimana yang orang tidak puas dengan Pak Jokowi gitu. Nah karena dia bermain di area itu, jadi udah nggak bisa kemana-mana lagi. Itu menurut Pak Jali. Dan juga partai pendukungnya tidak gencar itu gitu. Nasdem, PKS gencar, PKB itu tidak segencar gitu. Nah kalau 03 ya mungkin terletak ini ya arogansi PDIP sih kalau menurut Bang Jali gitu, dimana tidak mencoba, dia kan udah lolos nih satu tiket nih, dia tidak mencoba melobi partai-partai lain untuk bergabung gitu supaya koalisi gemuk, dimana itu dilakukan oleh 02. Itu jadi faktor-faktor kegagalan. Dan juga kampanyenya textbook artinya itu aja seperti yang ini, sedangkan lawan mereka udah tahu pasarnya, Gen Z nggak bisa dikasih gaya-gaya lama. Itu sih kalau menurut Anda. Kalau Om Kimu gimana pendapatnya? Ya 01 dulu ya. Ya pelan-pelan satu-satu. Kalau 01 ini yang sama dengan Bang Jali, konsepnya adalah perubahan. Perubahan apa yang mau dirubah gitu loh. Sedangkan masyarakat sudah puas dengan kinerja ini. Nah itu tidak ada yang lebih spesifik lagi tuh, yang ini loh yang mau dirubah. Ada ekonomi selpet, apa yang mau diselpet, ekonomi apa gitu. Tapi yang terlihat banget adalah tidak melanjutkan IKN. Itu yang terjadi perubahan. Tapi nggak semudah itu, karena IKN itu kalau mau dibatal karena tidak dilanjutkan harus ACC dulu, harus persetujuan dari DPR.
Nah jadi nggak semudah itu gitu loh. Jadi 02 ini jargon-jargonnya 01 ini jargon-jargonnya yang disampaikan tuh secara ini nggak masuk akal gitu. Maksudnya nggak nyambung. Apa yang mau dirubah gitu? Mungkin maksudnya jelas pengen dirubah, cuma tidak bisa menjelaskan apa yang dirubah gitu. Apa? Om Kim yakin nanti pun kalau sudah terpilih nggak ada yang dirubah, pasti akan dijalankan ini. Karena sudah jadi undang-undang. Terpas sudah jadi undang-undang, tidak ada yang buruk gitu. Infrastruktur untuk ekonomi kita, apalagi ini hilirisasi di sana pun itu di DPR juga nggak semau karena itu. Pengusungnya sendiri belum tentu bisa jadi mayoritas. Betul, seperti kejadian sekarang nanti kita upas nih nanti nih, gitu loh. Pas kalau 03, sepertinya keretakannya dari arogansi emaknya gitu loh. Jadi Bu Mega gitu. Jadi harusnya pada saat dari awal dia udah tahu nih. Ini makanya Pak Ganjar tuh kalau menurut Om Kim itu momennya nggak pas, momen apes lah. Harusnya dia dengan Pak Prabowo disandingkan aja dari awal. Insya Allah udah jalan. Karena kan kalau Bang Jali lihat ya, Pak Jokowi sebenarnya cinta pertamanya itu Pak Ganjar. Betul, setuju Om Kim juga lihat gitu. Ini kan yang di sawah tuh. Di projo. Iya, rambut putih. Terus ada orangnya di sini. Gitu. Cuman karena ada keletakan isu dengan Bu Mega, Pak Jokowi ya, sehingga kalau Pak Ganjar ini kan Bang Jali lihat seorang prajurit sejati. Jadi memang kalau dia masih di tim itu ya udah, gitu. Karena dia mungkin pengen menunjukkan bahwa gue ini loyal gitu. Ya kan gitu. Nah, dia cuma berharap kan Pak Jokowi bisa nggak satu irama dengan partainya. Ternyata nggak bisa ya. Ini ibaratnya berlawanan dengan orang yang disayang nih jatuhnya. Jadi gitu. Jadi gini, Om Kim koreksi Bang Jali ya. Ini keretakan ini bukan di, jadi satu sisi Pak Jokowi ingin supaya ini langgeng nih berlanjut. Tapi di sisi lain nih, ini ya PDIP merasa dia udah thresholdnya 20%. Dia nggak perlu orang lagi, gue udah bisa nih. Padahal kan itu enggak, itu butuh lobby politik lah. Nah ini arogansi ini yang akhirnya ya boleh dibilang apa, bayangin Om Kim nggak nyangkal di nomor 3 loh. Harusnya di nomor 2. Bang Jali ngelihatnya di mana saat survei itu Ganjar elektabilitas tinggi terus. Ya belakangan mulai turun. Gitu. Tapi dulu bagus itu. Nah ini yang harusnya logikanya dengan partnernya Pak Mahfud harusnya naik gitu loh. Tapi ternyata enggak kan. Ya karena itu 03 itu selalu konsepnya adalah kampanye memburukan gitu. Nah, karena itu setelah mulai kampanye caranya salah. Dia tidak menggencarkan melanjutkan, malah cenderung melawan. Betul, setuju. Coba kalau seandainya masih terus melanjutkan, mungkin masih dapat celuk-celuknya Pak Jokowi. Gitu. Karena kalau dia programnya atau gaya kampanye, saya akan melanjutkan, berarti ada 2 nih yang mau melanjutkan, nomor 2 dan nomor 3. Karena kan sisanya dari yang puas sama Pak Jokowi tinggal 2 ini aja. Betul. Nah ini jatuhnya celuk banyaknya jatuhnya ke Prabowo. Terus konsisten melanjutkan ya timnya Pak Prabowo. Nah makanya di kampanye debat keberapa itu sempat bimbang kan si nomor 3 antara mau melanjutkan atau tidak. Nah tapi pas giliran yang kedua dia nyerang habis, selesai lah, turun langsung ke situ. Jadi paling penting adalah harus keberpihakan ya kalau dalam segala sesuatu untuk mendapat sesuatu. Iyalah. Jadi politik itu harus begitu, negosiasi harus ke arah mana loh, jangan saling menjatuhkan apa ini seperti itu gitu. Iya maksudnya udah. Kalau bahasa orang tuh udah jelas tujuannya, lu mau enggak jangan begitu gitu. Oke, sekarang kita anggap presiden selanjutnya banyak anggaplah itu Prabowo sama Gibran. Programnya selalu dicanangkan Anda makan siang gratis dan susu gratis. Nah ini salah satu program menurut Bang Jali nggak logis. Yang nggak apa-apa ya mungkin ya. Nggak logis gitu. Karena apa? Seandainya pun logis ini nggak bisa langsung instan jadi. Bang Jali kalau saya pun jadi paling tahun ketiga tahun keempat mulai ini gitu. Kira-kira apa yang membuat Om Kim bahwa Om Kim kan sebelum ini sempat diskusi bahwa ini tahun pertama udah bisa jalan ya, maksudnya setelah setahun baru udah bisa jalan gitu. Apa yang membuat Om Kim sebegitu yakinnya? Kita bahas program ini dulu. Oke, Bang Jali, Om Kim lupa nih sama Sobat Kim. Sobat Kim, alhamdulillah hari ini sudah selesai pencoblosan, tinggal penghitungan, dan alhamdulillah 6 orang putra terbaik Indonesia berkompetisi. Dan alhamdulillah sudah angkanya terlihat siapa sih yang bakal menang. Tadi Bang Jali udah nyampaikan siapa sih yang bakal menang. Walaupun ini belum final, karena finalnya nanti tunggu KPU. Kalau salah di bulan Maret ya. Tapi hasilnya nggak jauh lah. Dan yang nggak disangka ternyata 1 putaran. Iya, tinggal 1 putaran. Dan yang disangka lagi Om Kim memprediksinya sekitar 52, 53. Ternyata sekarang di angka 56 ya. 58 ya. 59. 59 berarti
mungkin bisa jadi ke 60. Berarti ini adalah tingkat pemilihnya cukup tinggi untuk Pak Prabowo dan Gibran. Nah, tadi Bang Jali nanya, kalau programnya susu makan gratis dan susu itu apakah bisa berjalan? Nah, Om Cimung beberapa kali sempat mendengar diskusi-diskusi dari tim pemenangannya. Itu Om Cimung yakin bisa jalan dengan catatan. Jadi Sobat Cimung, kalau pemerintah mau membuat program itu diajukan dulu ke DPR. Nah, kalau DPR menyetujui, baru disusun anggarannya. Karena itu mempergunakan uang rakyat, anggaran itu yang harus dihitung gitu loh. Nah, kalau itu udah clear, diketok palu sama DPR, nah baru pemerintah bisa menjalankannya. Kenapa itu harus diketok palu? Itu perangkat hukumnya harus jelas. Karena itu mempergunakan uang rakyat. Jangan sampai nanti aliran dananya dari pusat diajukan 30.000 misalnya per orang per hari, nyampe di bawahnya hanya nyampe di sekitar, kan ternyata begini dari tim saya. Jadi ada satu sekolah misalnya, di situ misalnya ada 500 murid, nah di sekitar situ ada berapa warung nih, ada berapa yang pedagang, nah itu dibagi misalnya. Jadi kalau ada 10 pedagang berarti 500, satu pedagang dapat 50 bungkus misalnya. Nah, jangan sampai anggaran di pusatnya 30.000 sampai di bawah cuma 10.000. Nah, ini yang lagi digodok. Kalau misalnya terpilih itu harus digodok. Tapi dengan catatan dia satu irama. Kalau presiden, jadi presiden ini nggak mentah-mentah harus, misalnya presidennya menang nomor 2. Tapi kalau koalisinya di DPR-nya, di parlemennya dia lemah, nggak bakal jalan juga. Dan tadi kita udah hitung-hitung ya, angkanya sekitar 40-40 ya, sekitar imbang ya. 40%. Ya, 40-40. Pokoknya untuk koalisi 02 itu 45%. Ya untuk 01, 03 gabung. Jadi 40. Jadi range-nya belum ada yang dominan. Iya, belum ada yang dominan, jadi imbang gitu. Jadi tadi udah hitung-hitungan, kalau 02 kan ada Golkar, ada PAN, ada PBB, ada apalagi. Ya, intinya kalau selama mereka belum ada koalisi terbaru ya begitu. Ya, gitu. Nah seperti itu. Beda cerita kalau yang partai besar, PDIP contohnya gabung ke 02 ya. Nah, itu lain lagi. Yes, close. Nah, makanya bagaimana seperti supaya bisa itu terjadi parlemennya bisa solid, makanya politik itu dinamis. Selesai ini, itu ada nego-nego. Nggak mungkin enggak, supaya parlemen sejalan. Makanya kenapa Jokowi bisa berjalan selama 10 tahun, karena parlemennya mengimbangi, hanya 2 oposannya. Itu ada di PKS sama Demokrat. Selesai itu semua ngikutin. Nah, kalau Pak Prabowo sekarang, Om Kim berharap kalau dia udah terpilih, ingat, buru-buru lobby, rekrut. Seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo kalian ditarik. Banyak partai ditarik. Nggak apa-apa, kasih 2 kursi, berapa kursi dibagi, tapi yang penting dia sejalan. Dan nanti DPR-nya pun mau nggak mau ikut gitu loh. Nah, kalau udah ikut, nanti apapun kebijakan pemerintah pusat yang diajukan ke DPR, insya Allah langgeng. Nah, yang ditakutin, kalau ini nggak disetujui, maksudnya di parlemen yang nggak seimbang, program-program yang mau disampaikan susu dan itu bisa nggak berjalan. Dan kalau misalnya Bang Jali bilang setahun oke, Pak kata Bang Kim setahun oke, Bang Kim yakin. Karena apa? 20 Oktober 2024 ini dilantik, itu dia udah akan ajukan tuh, pasti udah punya program-programnya. Tinggal diajukan ke DPR putuskan, langsung jalan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan karena yang menjadi dapat berita bahwa anggaran itu per anak. Ini kan kita bahas di sekolah ya. Sekolah. Jadi banyak yang salah tafsir bahwa ini ternyata untuk semua. Bukan. Jadi untuk yang di sekolah. Khusus tujuannya supaya di 2045 nih anak-anak generasi kita ini supaya gizinya baik, supaya otaknya juga berjalan gitu. Jadi bahwa ternyata kalau berdasarkan anggaran katanya 450 triliun yang direncanakan untuk pembagian makan siang sama susu gratis, dibagi jumlah siswa yang ada. Bang Jali lupa jumlah siswa, tapi katanya ketemunya angkanya itu 12.000 per anak. Tadi kan Om Kim bilang sempat bilang 30.000. Ya, kalau gitu ya kan. Nah, kalau seandainya anggarannya 450 kan ketemu jadi 12, berarti kan mau nggak mau kok 12 itu kayaknya nggak mungkin dia dapat makan siang dan susu gratis, kayaknya nggak kena kalau Bang Jali kan gitu. Artinya harus ada peningkatan dari segi biaya anggaran kan gitu. Nah, ini apakah tidak terlalu memberatkan? Karena kan bagaimanapun koalisinya teman, kalau memang anggaran terlalu bengkak kan kayaknya juga jadi potensi juga gitu. Jadi yang permasalahan Bang Jali adalah bukan masalah programnya jelek, enggak. Tapi apakah program ini bisa dijalankan dengan anggaran yang ada? Kan pertanyaannya itu tuh yang jadi masalah gitu. Nah, dan apakah ini tidak menjadi lahan korupsi? Karena potensi korupsi itu cukup besar. Tinggi. Karena menurunkan beberapa pihak gitu. Dan juga
bisa jadi perputaran itu di bisnisnya bukan yang tujuan untuk UMKM, malah jadi sarana bisnis gurunya sendiri. Iya, betul itu. Gitu. Beda cerita kalau gurunya ini dia jadi kayak maklar lah ke UMKM, tapi kalau memang dikelola sendiri kan, atau mungkin koordinatornya sendiri, ya ini jadi sumber lahan. Nah ini yang saat kampanye itu tidak dijelaskan secara gamblang. Bang Jali nggak tahu ya apakah tim suksesnya sudah menjelaskan secara gamblang atau itu Bang Jali nggak tahu. Intinya Bang Jali sebagai masyarakat tidak mendengar secara gamblang rencana, cuma yang jelas susu gratis, makan siang gratis, itu doang. Ya jadi gini Bang Jali, konsepnya adalah makan siang gratis dan susu. Susu itu pemerintah sudah punya budget tersendiri. Nah makan siang itu adalah nanti dikelola oleh UMKM di seputarnya. Nah, bagaimana itu bisa berjalan dengan baik? Makanya deregulasinya dibuat, produk hukumnya dibuat. Jangan sampai dana yang dianggarkan dari pemerintah, yang Om Kimung dengar 30 ribuan, kalau memang Bang Jali bilang nggak masuk akal tersebut, mungkin itu adalah konsepnya. Makanya kenapa hilirisasi itu diperkuat, supaya pendapatan dari situ tumbuhnya tinggi. Karena apa? Jangan sampai kita punya barang dikirim keluar, barang mentahnya sampai luar jadi lagi sini dengan harga tinggi. Makanya itulah hilirisasi. Kalau itu berjalan dengan baik, berarti pendapatan negara tinggi. Nah kalau pendapatan negara tinggi, bukan hanya makan siang yang gratis, nanti yang tadinya BPJS gratis diperluas, karena masih banyak di daerah-daerah yang belum dapat. Terus pendidikan yang tadinya cuma sampai SMA, bisa jadi nanti sampai perguruan tinggi. Dan bisa jadi internet yang sudah disiapkan dari ini, bisa jadi ada beberapa spot yang gratis, beberapa tempat yang gratis. Jadi banyak hal. Yang penting hilirisasinya dulu. Nah kalau masalah angkanya itu nanti digodok. Iya kan, yang bikin keren, karena harusnya kalau mereka udah menggodok, tidak rencananya itu tidak dicetuskan secara diangka 450 misalnya, kayak gitu menurut Bang Jali. Gitu. Ya ini pasti mereka kan godok mentah. Godok mentah dulu, nanti ada timnya lagi. Kurang lebih ini mentahnya seperti ini. Nggak mungkin langsung di jalan, pasti ada lagi diperkuat lagi. Nanti ada diskusi. Sarana hukumnya bagaimana? Ini tadi DPR nanti. Jadi dia nyampaikan misalnya. Nah makanya salah satunya misalnya, apakah guru itu bermain? Kan gitu. Bisa jadi, oh guru nggak apa-apa misalnya di petunjuk hukumnya misalnya. Nah makanya itu bisa jadi kalau guru nggak apa-apa berarti kan meningkatkan pendapatan guru juga. Cuman apakah guru bisa konsentrasi? Nah itu kembali lagi. Kan konsepnya guru adalah mengajar. Nah ataukah memang benar seperti awal udah konsepnya UMKM aja nih, pedagang-pedagang seperti itu. Nah ini yang lagi digodok. Nah perangkat hukumnya mereka yang tahu lah, pastilah. Di banyak sisinya harus diperlihatkan, harus yang diperhitungkan gitu loh. Oke, jadi ya artinya program ini perlu diperkuat lagi ya. Karena ide itu udah nongol, udah muncul, tinggal diperbaiki lagi. Kalau Bang Jali ini jujur ya, berharap itu terjadi Om Kimung. Karena apa, di luar negeri itu ya syarat dari negara maju ya pendidikannya mereka asupannya sudah terpenuhi. Iya, supaya nanti beberapa tahun ke depan intelektualnya udah tinggi. Cuman yang pasti Bang Jali masih harus koreksi nih, kampanyenya tim 02 adalah saat mereka kan juga bagi-bagi susu. Susunya susu bulat. Ini gizi mesti diperhatikan gitu. Susu kemasan di minimarket itu kan bulat. Oh ya itu evaluasi buat ini gitu. Kalau evaluasi itu ini adalah susu yang benar-benar pure, yang dibotol. Kalau dulu ini kan botol tuh. Gitu. Nah itu jadi pemahaman gizi salah. Jadi bebas gitu. Jadi itu timnya Prabowo tuh evaluasi itu. Makanya kenapa itu? Ini karena kita sebenarnya sumber daya susunya juga masih impor. Nah itu. Iya. Itu yang mesti diperhatikan. Karena kalau memang gizi, jelas gizi untuk susu apa gizinya? Kalsium, bukan gula. Yang dikemas itu gula, bukan kalsium. Nah itu. Jadi kalau memang mau ngincar gizi ya mesti tahu dulu. Gizi itu susu itu bukan susu kemasan yang seperti itu. Nah makanya nanti juga mungkin nanti pada saat penggodokan mungkin nanti ada tim gizi juga. Bisa jadi menunya apa nih? Apa telur atau apa kan nanti ada tim gizinya juga. Iya, jadi harus jadi juga. Jadi itu untuk timnya Pak Prabowo seperti kalau Om Kimung berharap kalau ini cepat berjalan, mudah-mudahan kan kita tinggal dekat sekolahan. Mudah-mudahan kita bagian rezeki gitu. Pelaku UMKM. Oke, udah. Ya, ada lagi Om Kimung? Apa? Oke, jadi itu aja dari Om Kimung, Sobat Kimung. Siapapun yang terpilih, ini adalah sudah ketentuan, sudah sesuai dengan koridor yang berlaku. Jadi kita yang kalah itu juga harus legowo, yang menang udah jangan, tinggal kita mantau nih, terutama para pendukungnya Pak Prabowo yang menang nih, dipantau apakah benar, apakah enggak nih. Kalau enggak bagaimana caranya supaya Pak Prabowo, Mas Gibran, ayo loh kembali ke koridornya. Jangan sampai kita udah mendukung, udah kita lepas aja gitu loh. Nah, terus yang berikutnya adalah
mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mendengar ini. Artinya apa? Supaya nanti Pak Prabowo merekrut susunan kabinetnya. Karena nanti tanggal 20 Oktober itu banyak lowongan kerja loh, Bang Jali, untuk di tingkat pemerintahan. Dan banyak juga yang targetin nih. Komisaris utama banyak yang direview nanti. Terus banyak yang di ini, dirjen, pokoknya maksudnya di tingkat-tingkat menteri juga itu harus banyak yang dirombak. Makanya mungkin berharap tarik supaya parlemennya kuat. Jadi supaya satu gerbong, supaya semua program-programnya berjalan dengan baik. Itu aja. Kalau Bang Jali ini apa ya, buat ya bisa bilang mustahil dengan Prabowo, cuman ya pasti kenapa Bang Jali tidak memilih Pak Prabowo karena sejak dia tampil ikut kontestasi itu dia tidak bisa meyakinkan. Iya, kalau menurut Bang Jali ya. Pertama apa? Orang beranggapan dia basicnya militer, tidak bisa berbicara. Oke, tapi dia sudah 4 kali ikut kontestasi, artinya sudah ada pembelajaran gitu. Tapi semakin sejak dia bergabung dengan Pak Jokowi terlihat secara sifat mulai berubah gitu. Cuman kan ini politik, apakah dia berubah secara benar atau ternyata dia berubah hanya untuk mendapatkan kemenangannya, ntar balik lagi muncul aslinya. Nah ini itu pertanyaannya gitu. Sama mungkin juga begitu. Apakah itu bisa ini jadi kekhawatiran Bang Jali gitu, karena Pak Prabowo ini kan kita tahu dia dianggap punya masa lalu, di mana dia perwakilan Orde Baru yang meskipun Bang Jali nggak tahu Orde Baru sekejam apa ya, atau mungkin baik gitu, Bang Jali nggak tahu. Tapi yang pasti Pak Prabowo tidak bisa menjelaskan apa yang dia inginkan gitu. Belum lagi dengan dia punya segala macam tanah HGU ya segala macam kan tuh ya, itulah isu-isu yang berkembang dan dia tidak bisa menjelaskan ini. Dan juga dia tidak punya program yang apa ya, dia selalu bilang visinya Indonesia bagus gitu, cuman apa gitu. Beruntungnya dia sekarang di tim Pak Jokowi, punya tim yang bisa menjelaskan itu. Nah semoga ya Pak Prabowo ini bisa jadi decision maker atau pembuat keputusan yang bijak lah. Itu doang sih, karena takutnya ini khawatiran Bang Jali setelah beliau menang, ternyata aslinya beliau nanti keluar setelah Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden. Ya jadi Bang Jali, itu kekhawatiran Bang Jali sama dia Om Kimung. Menjelang akhir-akhir Om Kimung menentukan pencoblosan pun juga Om Kimung seperti itu. Kebimbangan itu terjadi. Karena apa? Nggak gampang mimpin negeri ini. Pak Jokowi bisa sukses itu artinya apa? Dia tenang, dia tahu nih, memetakannya, tahu bagaimana dia dengan. Dan itu nggak semudah itu mempunyai leadership yang kuat. Tahun pertama tahun kedua hancur ya Pak Jokowi. Iya, gitu loh. Dan juga semudah itu membangun kepercayaan leadership seperti itu. Makanya Om Kimung sedikit ragu dengan Pak Prabowo kemarin, dan hari ini juga masih Pak. Apakah Pak Prabowo bisa merubah mental konsep kepemimpinan? Om Kimung tahu Pak Prabowo adalah seorang militer, tapi kan itu harus punya konsekuensinya, harus tenang, harus ini, karena leader memimpin negara ini nggak semudah itu. Tapi Om Kimung berharap orang-orang di seputarnya Pak Prabowo berharap ya udahlah, jangan kasih yang hal yang buruk. Artinya Pak Prabowo itu udah jadi presiden kita, orang-orang di seputarnya kasih masukan-masukan yang terbaik. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo yang kita harapkan ya Prabowo yang hasil ini gitu loh. Gitu seperti itu. Jadi Pak Prabowo ini kalau Bang lihat adalah orang yang benar bela NKRI banget. Dia nggak tahu caranya kalau bisa bilang. Dia nggak tahu caranya. Intinya kalau menurut dia, makanya dia kan kalau di depan sering bilang, saya setuju jika itu bagus, karena memang pada dasarnya dia juga nggak punya ide yang banyak. Dia cuma intinya kalau lu punya ide bagus dan logis bagus, gue bakal ikutin. Jadi Pak Prabowo itu NKRI banget. Om Kimung baru sejauh ini bagaimana melihatnya ya. Dan Om Kimung yakin sih pas sudah berapa hari, tapi memang konsep kepemimpinannya leader cara memimpinnya itu masih belum ketemu. Gitu ya, gaya militernya kepake gitu. Oke. Pas 30 menit. Oke, jadi kalau ada waktu lagi atau ada perkembangan, mungkin bahas Pilgub kali ya nanti ya. Ya, Pilgub. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila salah kata. Yang penting tetap damai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.